Tapi di websitenya ini mulai membingungkan nih. Gimana? Saya harus jawab apa Mas? Masalah hitungan saya atau gimana? Ya secara keseluruhan lah kalau ini sih, secara nasional. Kalau saya hanya memperhatikan dinamika penghitungan suara di internal saya, di internal PAN, yaitu Jabar Raban ya, karena di situ saya termasuk bagian peserta kontestasi pileg. Kalau melihat perkembangan DPD ya jam demi jam, saya lihat dari awal khususnya suara saya ini mengalami kenaikan itu kalau saya hitung selama 3 kali. Cuma dalam titik baliknya saya mengalami penurunan, berarti sudah mengalami 2 kali. Jadi artinya penghitungan suara KPU ini labil, seperti halnya orang melihat bursa efek ya, yang dijual belikan ya di listik secara publik. Saya juga udah konfirmasi ke Pak Ketua KPU berkaitan masalah pertama suara saya yang pertama kali mengalami penurunan secara signifikan. Penurunan ini dalam arti hilang atau gimana? Saya nggak tahu apakah hilang 3.000 jadi 2.000 atau saya ada gimana? datanya, nanti saya kasih ya. Iya. Proses hilangnya terus pelaporannya itu yang saya sampaikan ke ketua KPU pusat, kebetulan kita punya akses. Yang kedua, pelaporan masalah penggelembungan suara terutama di caleg di tingkat daerah Kabupaten Cirebon ya, di mana saya sendiri mendengarkan cerita khususnya di dapil 4 ada caleg pendamping yang mewakili perempuan, dan ibu ini adalah salah satu pegawai dari salah satu caleg di dapil 4 melaporkan perolehan suara yang cukup fantastik, sementara bapak yang dianggap sebagai bosnya justru suaranya sangat minimalis. Ini laporan ini langsung ke saya, dan setelah saya cek di data KPU memang betul adanya bahwa caleg yang bekerja justru hanya mendapatkan sekian ratus, di bawah 100, sementara yang notabene caleg pendamping dari perempuan yang notabene adalah pegawai dari caleg tersebut hanya mendapatkan ratusan, di bawah 100. Terus ada beberapa keanehan lagi di dapil 7. Di situ ada caleg yang notabene-nya gusuran dari dapil 4 ya. Justru di dapil 7 mendapat suara terbanyak sekitar 800. Nanti datanya ada terlampir ya. Sudah laporkan mendapatkan jawaban monitor, siap monitor. Nah, setelah itu saya terus mengamati pergerakan perolehan suara saya. Nah, terakhir saya lihat kemarin suara saya kembali anjlok lagi, dan parahnya per tadi pagi itu suara saya terkoreksi sangat tajam ke angka 1.800-an ya. Dari awalnya Dari berapa? 3.300-an ya. Puncaknya menjadi 2.500 dan terakhir menjadi 1.800 ya. Ada datanya. Dan ini keanehannya seperti itu. Itu menurut saya sangat luar biasa, dan menurut kita bahwa validasi dari KPU sebagai lembaga yang resmi untuk menghitung suara itu betul-betul dipertanyakan, dan integritasnya menurut saya harus dipertanggungjawabkan. Nah, hal yang sangat penting bagi saya sebenarnya, saya ini bukan caleg untuk mencari sensasi, karena pada saatnya kita akui bahwa saya Capres Ganjar Pranowo sudah kalah otomatis. Apapun ceritanya, pencalegan saya pasti kalah dalam kondisi dan situasi politik di mana saya salah satu tim pemenangan Pak Ganjar. Pasti dibinasakan lah dalam tanda petik ya. Yang kedua, saya berhak untuk
menjaga dan merawat sekaligus memperjuangkan hak pilih setiap individu yang sudah memilih saya. Artinya apa? Mereka sudah memberikan kepercayaan saya per individu, per keluarga, dan per kelompok yang memastikan menoblos saya. Ini kepercayaan yang harus saya kawal. Bukan berarti saya untuk menang, tetapi saya mengawal kepercayaan mereka yang sudah memilih saya. Perlu dicatat bahwa rata-rata pemilih saya ini adalah orang-orang yang cukup kredibel, orang cukup terkenal, orang yang cukup terdidik, dan banyak juga di antara mereka adalah bos-bos kaya di Cirebon yang memastikan pilihannya ke saya. Artinya apa? Suara saya ini tidak sembarangan.